Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa kembali dengan saya di channel Ngaji Bareng Caipung. Sahabatku, pada malam hari ini saya akan mencoba membahas satu pertanyaan, yaitu persoalan tentang kebenaran. Apakah benar ketika kita berziarah kubur, melakukan ziarah kubur, orang-orang yang ada di dalam alam kubur itu mereka merasakan kehadiran kita, melihat atau mampu melihat keberadaan kita di sekeliling mereka. Apakah benar begitu? Apakah itu hanya sebatas mitos yang beredar di masyarakat? Jadi perlu diketahui bersama juga bahwa sebagian masyarakat itu meyakini begitu, bahwa ketika kita berziarah, orang-orang yang di dalam alam kubur itu mereka merasakan dan melihat kehadiran kita yang datang. Apakah benar semacam itu? Oke teman-teman, akan coba saya bahas sesuai dengan referensi daripada para ulama. Yang saya bahas di sini adalah satu takbir, yaitu ibarah dari kitab Bughyatul Mustarsyidin, ada di halaman 97, yaitu Mas'alatun Shin. Oke teman-teman semuanya, langsung saya bacakan saja untuk kemudian nanti akan saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Waroda annal amwat yata'arafuna wa yatazawaruna fi quburihim fi akfanihim. Walihada nudiba tahsinul kafni. Jadi begini, ada memang keterangan sebuah hadis yang menyatakan bahwa amwat, orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah di alam kubur, mereka yata'arafuna, saling mengenal, kemudian wa yatazawaruna, saling berkunjung satu dengan yang lainnya. Artinya mungkin secara gaib mereka berinteraksi antara satu ruh dengan ruh yang lainnya. Ya memang karena ini merupakan hal gaib sehingga kita tidak menyadari itu, tidak tahu, tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan. Tetapi kemudian ini disebutkan bahwa memang ada keterangan hadisnya begitu. Kemudian walihadza nudiba tahsinul kafni. Mereka menyadari posisi mereka masih dibungkus dengan sebuah kain kafan. Oleh karena itu berdasarkan hadis tersebut ada kesunahan untuk memperbagus atau memperindah kain kafannya. Maksudnya kain kafannya itu yang baru kalau bisa ya, yang wangi, jangan sembarangan asal yang penting kain yang udah jelek, udah kusut segala macam. Tapi ada kesunahan untuk memperindah, cari yang baik, cari yang bagus kainnya. Oke teman-teman, referensinya tepatnya ada di kalimat setelahnya, yaitu wa ya'rifuna manzarahum wa yasta'nisuna bihi wa yarudduna ala man sallama alaihim. Mereka semua mengerti atau mengetahui, merasakan dan melihat manzarahum, siapa saja yang datang berziarah kepada mereka. Artinya ketika kita berziarah mendatangi satu kuburan, yang di dalam kubur ini bisa merasakan kehadiran kita, bisa mengetahui, melihat bahwa kita ini hadir. Oleh karena itu kan kita diajarkan dari dulu itu oleh orang tua kita agar jangan melupakan begitu saja yang sudah meninggal. Artinya bapak-bapak kita yang sudah meninggal, adik kakek-kakek, ibu, nenek, semuanya yang sudah meninggal, kita tetap berziarah untuk kemudian kita mendoakan beliau-beliau yang sudah meninggal. Lalu kemudian wayarduna alaman salam alaihim, dan juga mereka bisa menjawab ucapan salam yang kita semua ucapkan ketika memberikan salam kepada mereka yang ada di dalam alam kubur. Maka daripada itu kita disunahkan ketika lewat di salah satu kuburan ataupun di pemakaman orang-orang Islam, orang-orang mukmin, kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlul kubur, misal begitu ya. Keselamatan untuk kalian, untuk panjenengan semua, wahai ahli kubur. Ji'nakum roghibina fikum wa mutawassilina bikum innakum sabiqun wa inna bikum lahiqun. Sesungguhnya kalian semua adalah orang-orang yang mendahului kita
dan nanti kita akan menyusul terhadap kalian semua. Itulah salah satu bentuk salam pada ahli kubur. Yang jelas sesuai dengan pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu jelas mereka itu orang-orang ahli kubur dapat merasakan kehadiran kita sebagai para peziarah yang datang menghampiri kubur mereka, kemudian mengucapkan salam dan berdoa untuk mereka. Mereka semua menyadari itu, melihat itu. Wala yahtasu biyaumil jum'ah. Jadi juga tidak terkhusus pada hari Jumat saja. Hari kapanpun bisa terjadi. Artinya hari kapanpun sama saja. Mau ziarah hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, itu hukumnya sama, kondisinya sama. Mereka mampu atau merasakan, melihat kedatangan kita. Lalu kemudian wala yab'adu ru'yatuhum lizair, dan juga mereka mampu melihat kita dalam keadaan yang sangat dekat, dengan perasaan yang sangat dekat, tidak jauh. Jadi ketika kita datang ke salah satu kubur, yang di dalam kubur itu merasa sangat dekat dengan kita. Kemudian wala takunu al arduha ilatan idzaka min umuril ghaib al wajibil iman. Nah, kemudian tanah atau ya namanya orang dipendem, dimakamkan, itu otomatis kan tertutup oleh tanah. Tanah itu tidak menjadi penghalang bagi mereka. Seperti kaca mungkin ya gambarannya. Jadi kalau kita lihat itu adalah tanah yang menutup bisa 1 meter dari atas permukaan sampai jenazah yang dimakamkan di dalam kubur itu. Tetapi bagi mereka itu seperti cermin mungkin, seperti kaca. Seperti ya kaca yang transparan, artinya dapat melihat secara jelas kehadiran kita para peziarah. Tetapi yang perlu kita ingat adalah wahadza fi haqqil mu'min an-naji minal azab bal man tawajjaha ilaihin na'im jisman waruhan. Tetapi kemudian yang perlu kita ingat adalah yang demikian itu mereka-mereka yang mampu merasakan, melihat kedatangan kita semua. Tidak semua orang, tidak, pokoknya semua orang yang dalam kubur itu pasti tahu, tidak. Ada catatannya. Siapa mereka? Yaitu an-naji min azab, atau bahasa di sini an-naji minal azab, ada alnya ya. Yaitu orang-orang yang selamat dari siksa kubur. Sehingga mungkin bisa kita pahami, yaitu orang-orang soleh, orang-orang yang beramal baik, orang-orang syuhada, orang-orang soleh, ulama yang mengamalkan ilmunya, ya begitulah. Tidak sembarang orang, punten walaupun agamanya Islam tapi banyak maksiatnya, tidak tobat kepada Allah sampai akhirnya dia meninggal segala macam. Mungkin yang dimaksud bukan mereka, tetapi yang dimaksud adalah yang sebaliknya, yaitu orang-orang soleh yang dekat dengan Allah, yang selalu ingat dengan Allah. Mereka yang dimaksudkan di dalam keterangan ini memahami, merasakan, melihat kedatangan para orang-orang yang berziarah mendatangi kubur mereka. Jadi bisa dipahami teman-teman ya. Itu kesimpulannya adalah mereka yang dalam kubur bisa apabila mereka tersebut yang di dalam kubur adalah orang-orang yang soleh, yang mendapatkan kenikmatan kubur dan tidak disiksa di alam kubur. Tetapi bagi mereka mungkin yang ahli maksiat, yang belum sempat tobat sampai akhir hayatnya, mungkin tidak masuk dalam kategori keterangan ini. Dalam arti mungkin tidak bisa melihat atau merasakan kedatangan kita sebagai para peziarah yang hidup. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya, bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.